Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan ingat jangan lupa menjaga kesehatan ya. Ingat mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Putri. Apa kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu tentunya? Oke, siapkan posisi nyaman untuk belajar hari ini. Siapkan alat tulis kalian dan boleh disiapkan cemilan untuk menemani pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi hari ini yaitu tematik, tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, di sini ada capaian tujuan pembelajaran hari ini. Kalian bisa baca ya. Nah, di sini Ibu punya dongeng, yaitu mengenai asal-usul kota Surabaya. Kalian bisa buka buku temanya, ada di halaman 166 sampai 168. Kita baca dan kita simak bersama-sama cerita asal-usul kota Surabaya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara hiu sura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa di sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kau kira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit di antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat.
Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, setelah tadi kita membaca dan menyimak dongeng mengenai asal-usul kota Surabaya, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Iya, karena mereka berdua berebut wilayah kekuasaan. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali, yaitu mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian, yaitu laut menjadi bagian sura dan darat menjadi bagian buaya. Yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Ada yang masih ingat? Iya, pintar sekali. Karena sura melanggar janji mencari makan di sungai. Yang keempat, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Iya, kota Surabaya. Pintar. Yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Iya, betul sekali. Saling menghargai, jujur, dan rukun. Pintar. Nah, sekarang ibu mempunyai di sini ada persegi 4, lingkaran, dan ada lingkaran lagi di sini ya. Ini persegi 4, lingkaran, dan lingkaran. Nah, yang gambar pertama ini persegi 4. Di sini kira-kira ada berapa bagian ya? Iya, jadi gambar yang diarsir ini menyatakan bilangan iya 1/4. Kalau ini, gambar lingkaran dibagi berapa? 3. Jadi, bentuk pecahannya iya 1/3. Kalau lingkaran yang terakhir, ada berapa bagian? 2. Yang diarsirnya 1. Jadi, kalau dalam bentuk pecahan jadi iya, betul sekali, 1/2. Nah, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, ini di sini ada gambar. Di sini ada gambar 4 buaya, 2 buaya, dan 3 buaya. Nah, buaya yang menyatakan 1/2 bilangan yang mana? Iya, betul sekali. Yang selanjutnya, bilangan 1/3. Gambarnya kira-kira yang mana ya? Iya, pintar. Kalau yang terakhir, 1/4. Iya, betul. Yang di atas ya. Nah, setelah tadi kita membahas dongeng asal-usul kota Surabaya, sekarang kita amati alat dan bahan untuk membuat prakarya. Prakarya yang berbentuk buaya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan ada tanah liat, pelumas yang berbentuk minyak goreng juga bisa, ada cat, alas, dan air. Nah, langkah membuatnya, siapkan bahan dan alat, ambil tanah liat secukupnya, lenturkan dengan tanah liat, lenturkan tanah liatnya,
Lalu lumuri dengan minyak goreng bentuk bagian buaya seperti pada gambar di buku tema ada di halaman 174. Lalu dirapikan, jemur selama 1-2 hari agar hasilnya lebih bagus. Yang lalu amplas permukaannya supaya halus, dan yang terakhir cat sesuai yang kalian inginkan. Nah, ini ada permainan bermain kipas di air. Nah, hari ini semua anak bergembira. Pada hari ini mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok ada 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Coba kalian buka buku halaman 176 sampai 177 mengenai tabel untuk mencari informasi tempat wisata kesukaan teman-temanmu. Nah, Ibu contohkan ya di sini. Nama temannya misalkan teman Ibu namanya Adi. Tempat kesukaannya kebun binatang. Lalu yang nomor 2 ada Ju namanya. Tempat kesukaannya ada Raja Ampat. Yang ketiga ada Didin. Tempat kesukaannya TMII atau Taman apa? Yang keempat ada Mei. Taman kesukaannya kebun binatang. Yang kelima ada Lia. Tempat kesukaannya Tangkuban Perahu. Yang keenam ada Sandra. Tempat kesukaannya Raja Empat. Dan yang terakhir ada Nanda, tempat kesukaannya kebun binatang. Nah, ini masih banyak ya. Nah, ini daftar wisata yang disukainya. Misalkan, tadi setelah kita mencatat tempat kesukaan dan nama teman kita, nah, ternyata yang tempat wisatanya ke kebun binatang Surabaya nih. Banyak siswa yang menyukainya, ada 12. Nah, Raja Ampat ada 6 orang siswa yang menyukainya. TMII ada 2 orang. Dan tempat wisata lain-lainnya selain ini bertiga ada 4 orang. Nah, jadi kalau dibuat grafik daftar tempat wisata yang disukai, seperti ini jadinya. Nah, kebun binatang Surabaya, Raja Ampat, TMII, lain-lain. Ini banyak siswanya. Nah, tadi di kebun binatang Surabaya, tadi yang banyak yang menyukai kebun binatang Surabaya ada 12 orang, sedangkan yang menyukai tempat wisata Raja Ampat ada 6 orang. Lalu TMII menyukai ada 2 orang yang menyukainya, dan lain-lain ada 4 orang. Nah, sekarang kita lengkapi kalimat rumpang di bawah ini sesuai dongeng yang sebelumnya sudah kita simak dan kita bacakan tadi ya. Percakapan Sura. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Jawabannya ini ada di sini, apa ya kira-kira? Iya, buaya. Lalu aku juga titik-titik. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Kira-kira jawabannya apa? Iya, betul sekali, Sura.
Lalu yang selanjutnya, untuk mencegah perkelahian di antara titik-titik, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Jawabannya, iya betul, kita. Yang selanjutnya, baik, titik-titik setujui gagasanmu itu. Kira-kira apa yo? Iya, aku. Lalu selanjutnya nih, titik-titik sengaja mencari gara-gara. Sura, apa yo? Iya, kau. Lalu selanjutnya ada tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang... Ada yang masih ingat? Iya, benar. Jawabannya benar. Lalu yang selanjutnya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Lalu, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air titik-titik dan air titik-titik adalah kekuasaanku. Jawabannya, laut dan sungai. Iya, pintar. Jadi kalau dibacakan seluruhnya, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Lalu, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air laut dan air sungai adalah kekuasaanku. Begitu ya kalimat penuhnya, kalimat yang sempurnanya seperti ini. Nah, ini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, jadi tadi jumlah wortelnya ada 4. Siti memegang 4 wortel. Lalu rusa jantan diberi 2 dan rusa betina diberi 2 juga. Jadi mereka mendapatkan setengah-setengah. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. Nah, bentuk pecahannya seperti ini. Ya, kalian paham? Oke, selanjutnya ada tugas latihan. Yang pertama, ayo berlatih, dan yang kedua, ayo membaca. Ayo berlatih, yaitu tugasnya kerjakanlah latihan soal mengenai bilangan pecahan yang ada di halaman 183 dan 184. Tugas selanjutnya yaitu bacalah dongeng yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus yang ada di halaman 186 sampai 190 dan tulislah kalimat sapaannya berdasarkan dongeng tersebut, yaitu soalnya ada di halaman 191. Nah, jangan lupa terus jaga kesehatan dan ingat tetap semangat belajarnya ya, jangan malas-malasan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Putri. Terima kasih juga telah menonton videonya sampai akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ibu harap menyenangkan ya. Sekian pembelajaran bersama Ibu hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.